Ketika baliho adalah ketidakmampuan politisi merasakan derita rakyat di saat pandemi. Dilansir dari siwo.com. Coba perhatikan baliho-baliho ini. Baliho segede itu hanya melukiskan betapa gedenya penderitaan mayoritas rakyat. Apakah mereka sudah tuli hatinya? Apa baliho itu adalah solusi menyelesaikan permasalahan bangsa yang bertubi-tubi datangnya? Tampaknya semakin banyak baliho, semakin banyak pula penderitaan rakyat. Itulah gambaran yang sebenarnya. Senyum dan wajah cantik atau yang dipaksa ganteng, lengkap dengan kata-kata yang seolah-olah merekalah paling paham apa yang dibutuhkan rakyat. Itukah gambaran mayoritas politisi kita yang sudah krisis empati? Hanya berlomba-lomba membuat brand diri dan partainya yang sangat tidak kreatif. Mereka rela menghabiskan uang bermiliar-miliar rupiah demi bisa nongol wajahnya di baliho. Tapi mereka sangat berhitung ketika harus melakukan tugas kemanusiaan sebagai kewajiban mewakili rakyat. Bisa jadi mereka memang tak pernah merasakan penderitaan masyarakat, karena semua kebutuhannya sangat terpenuhi. Bahkan banyak keinginannya yang dimanjakan. Maka jangan heran jika didikan seperti itu akan sulit melahirkan pemimpin yang peka terhadap kesulitan rakyat. Jika kita lihat kembali kenapa Jokowi terpilih yang kedua kali, itu jelas sekali rakyat melihat kesederhanaan pada diri Jokowi. Bahkan, belusukan yang sering dilakukannya adalah bahasa emosional atau hati bahwa Jokowi atau pemimpin itu idealnya memahami rakyat dan bersama rakyat. Jadi bukan hanya slogan semata di baliho. Kepak sayap kebinekaan, kerja untuk Indonesia, padamu negeri kami berbakti, sekarang dan masa depan, dan lain sebagainya, muak melihat itu semua. Tak sesuai slogan dan kinerja. Gombal ah. Tak jauh dengan gubernur yang pandai merangkai kata, tapi nihil kerja. Taunya cuma selalu kelebihan bayar. Semua memang punya kelebihan, yaitu kelebihan menggombal rakyat, kelebihan merakyat rakyat, dan kelak mereka hanya sibuk berburu kekuasaan. Tidak sibuk melakukan kreativitas agar negara dan rakyatnya sinkron dalam segala bidang. Negara ini memang sedang pincang dan terseok-seok. Hanya tampak bagus di permukaan. Yang diwakili oleh baliho, padahal itu sebenarnya merusak pemandangan kota. Baliho adalah semacam tanda kemunafikan dengan gambar senyuman, penuh polesan, atau baliho adalah bukti tidak kreatifnya para pemburu kekuasaan. Hanya ingin tampil di permukaan, tetapi kinerja nil. Iya, baliho adalah cara para politisi yang hanya ingin enak saja. Baliho adalah cara politisi yang hanya ingin enak saja, pamer wajah dan slogan, habis itu lupa apa yang mereka seharusnya kerjakan. Baliho tidak akan bisa membangun empati. Baliho tidak akan bisa mendeteksi kejadian di lapangan. Baliho hanya jadi bahan ejekan karena rakyat sudah sangat bosan. Jika apa yang dilakukan oleh beberapa politisi saat ini dengan balihonya itu menunjukkan bahwa mereka masih terpola dengan model komunikasi politik jadul, yaitu politik acuh dan merasa bisa terus membodohi rakyat. Cukup pasang baliho dan menunggu hasilnya. Apakah elektabilitasnya naik? Orang-orang yang pasang baliho itu tidak akan bisa merangkul rakyat dengan penuh kecintaan. Berbeda dengan Jokowi yang hadir di tengah-tengah rakyat sehingga ada ikatan emosional. Rakyat yang selama Orde Baru dan zamannya SBY begitu lama tidak merasakan perubahan yang sangat berarti, padahal Indonesia kaya raya sumber daya alamnya. Setelah bertemu Jokowi dan melihat kinerjanya, rakyat jatuh cinta.
Adapun yang membenci Jokowi adalah mereka yang sudah kesurupan dan mengalami kesakitan jiwa yang sudah kronis. Ada yang aneh pada otak para pembenci itu. Para wajah politisi yang terpampang begitu besar di baliho tidak akan bisa memberikan efek cinta dan kagum bagi rakyat. Apalagi ujuk-ujuk pasang baliho, tapi tidak pernah ada kinerja yang diperbuat. Lagian, kalau cuma anak manja ingin dapat enaknya saja, tak mau kerja keras, mana bisa membangkitkan cinta rakyat yang militan. Adapun fans Rizik yang memuja baliho Rizik itu karena sebelumnya Rizik sudah sering bersama para fansnya, sudah berbaur, demo bersama-sama, meskipun para fans hanya makan nasi bungkus berkaret 2. Sedangkan Rizik makan nasi kebuli di ruangan khusus di hotel. Para fansnya itu tidak pernah mempermasalahkannya, dan Jokowi pun sudah sering bersama rakyat, dan ada ikatan emosional yang kian membekas. Dan bahkan, kalau pemimpin atau calon pemimpin itu sering bertemu rakyat, maka semesta akan melanggengkan jalannya. Ada banyak ulama yang sering hadir di tengah umatnya, dan disitulah tumbuh ikatan emosional yang kuat. Lah, kalau para politisi yang manja dan tak pernah merasakan hidup yang melarat, mana bisa membangkitkan ikatan emosional? Habis pasang baliho, kemudian duduk manis-manis di rumahnya yang mewah sambil nonton drama, dan segala fasilitas yang memanjakannya. Apalagi di masa pandemi COVID ini, maka mana bisa baliho bisa menjadi solusi bagi rakyat dalam menghadapi segala macam cobaan dan rintangan hidup ini. Terus ikuti kabar kini untuk mendapatkan informasi terkini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.